Kita kembali lagi di Benang Merah, bicara soal modus, tentu kita ingin tahu seperti apa modus-modus dari praktek tukar kepala ini. Pak Beni, seperti apa modusnya itu? Jadi untuk berbicara modus, sebagian kami terima informasi itu dari mereka yang pernah kami periksa, apakah itu napi yang kami bond atau kami ambil dari lapas karena terlibat kasus baru, maupun dari ex-napi yang sudah di luar. Kita banyak mendapatkan informasi bagaimana mereka bermain dengan oknum-oknum yang nakal di dalam, sehingga mereka bisa mendapatkan Oknum nakal itu siapa aja, Pak? ya tentunya yang harusnya bertugas menegakkan aturan, kemudian yang harusnya menjaga, mereka bermain dengan napi ini sehingga napi ini dapat tidak hanya bersifat kemudahan, tetapi juga dalam hal praktek-praktek bahwa yang menjalani hukuman itu sesungguhnya bukan yang seharusnya. Kemudian kalau kita sedikit mau mengulas tahapan, modus bisa terjadi ketika tahap penyelidikan, penyidikan, maupun eksekusi menjalani hukuman. Apa yang terjadi kalau kita mendengar cerita tadi dengan perubahan status, maka orang yang harusnya bertanggung jawab direktur itu diambil alih posisinya kepada cleaning service, ini salah satu contoh. Kemudian ketika masuk kepada eksekusi, tahap masuknya sendiri, tadi disinggung oleh Pak Joko bahwa ketika serah terima pada saat akan masuk, disitulah terjadi pergantian orang dan sebagainya. Jadi sidik jari mungkin masih yang asli, orang yang asli, tetapi orang yang kemudian masuk yang lain. Sehingga kalau bicara rekam sidik jari, orang yang asli, tetapi ketika di cross check dengan orang yang sesungguhnya berbeda. Nah ini tentunya ada permainan sang eksekutor dengan oknum eksekutor dengan yang menerima atau yang memproses. Kemudian di dalam, kami sendiri menemukan beberapa kali kasus di dalam bagaimana mereka bisa keluar dengan leluasa dan sebagainya. Ini juga tidak hanya dalam konteks mereka terlibat kasus narkoba, tapi juga kasus yang lain. Dan sudah terbukti dalam beberapa kasus yang lain, seperti Gayus dan sebagainya. Jadi ada 1001 macam modus yang bisa dilakukan memanfaatkan celah-celah, tetapi mau tidak mau harus ada bantuan atau kerjasama dengan oknum yang nakal ini. Baik. Kalau Mas Santo, Anda divonis tadi berapa tahun? Kasus judi saya kena 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ya. Nah, ketika kan Anda menjalani pidana itu ada uang nggak yang ditawarkan sebagai kompensasi bahwa Anda menggantikan sang direktur itu? Ya karena kita sudah terlalu kalut ya di dalam, pas BAP juga kita harus ngakuin sebagai direktur dan lain-lain, dan kita diiming-imingin uang. Nah, Sebentar, ketika Anda acting atau dianggap sebagai seorang manajer, biasanya dalam proses BAP itu kan ditanya dulu awal, apa sih tugas manajer? Itu ada nggak seperti itu? iya, jadi pas di BAP itu, jadi kita dikasih tahu kamu sebagai manajer dan pekerjaan kamu bla bla bla, semua itu sudah diatur. Pokoknya kamu nurut aja dah. Nanti pokoknya kamu dibayar per hari segini untuk keluarga. Anda nggak menolak, nggak bisa menolak atau gimana? Kan bukan Anda cleaning service gitu, disuruh bertanggung jawab sebagai seorang direktur itu kan jauh banget. Ya kita udah nggak bisa menolak, udah di dalam sih. Karena yang lainnya pemain itu sudah pada keluar semua, kita yang masih di dalam gitu loh. Kita masih di dalam tahanan kepolisian gitu. Tadi soal uang, ditawari kompensasi berapa? Waktu itu sekitar 5 kali gaji lah per bulannya. Gaji Anda waktu itu berapa? Tahun 98 berarti? Iya, waktu itu satu hari 5.000. 5.000. Ha-ha. Nah, ditawari kompensasi? 25.000 per hari. Oh, jadi 5 kali lipatnya? Iya, 5 kali pada tahun lipat. 98 itu? Iya, betul. Nah, itu uang yang nawari itu yang bayarin siapa? Orang suruhan bos. Orang suruhan bos itu yang punya tempat judi? Iya, betul. Oh, berarti artinya bos Anda mengatur bermain dengan oknum aparat itu? Betul, ha-ha. Mulai dari BAP sampai ke persidangan. Semua itu udah diatur semua. Pokoknya tinggal nurut aja, semua udah diatur semua. Saya penasaran, apa sih yang dikatakan kepada Anda soal uang itu apa?
ucapan verbal apa gitu? Ya kita digaji pokoknya 5 kali lipat gitu. Terus suruh jalanin. Anak istri ditanggung gitu? Iya betul. Oke, nah setelah jalanin keluar, Anda kerja lagi atau ketemu lagi sama mereka? Nggak pernah lagi. Kita langsung lepas semua. Pak Joko, kalau kasus-kasus kayak gini, gimana ya lapas bisa mengungkapnya, bisa... Yang jelas yang pertama, bukan tugas kami untuk mengungkap itu. Kan? Jadi kewenangan kami adalah menerima mereka, baik tahanan maupun narapidana, dan kami kalau tahanan kami melayaninya, kalau narapidana kami membinanya gitu loh Pak. Nah Tapi kan jelas orang pada yang waktu salah nih. masuk, kami tidak tahu itu. Masuk pasti atas nama itu dan identitasnya itu. Kalau tadi Pak Beni mengatakan bahwa berbeda sidik jarinya, sidik jari di situ juga Pak. Jadi nanti akan terketahui bahwa sidik jarinya berbeda dengan misalnya dengan waktu pada masuk, dan itu diteliti, ada undang-undangnya, ada KUHP loh.